tolong. Jadi kita itu Pak ibarat berdakwah lah, orang kadang mau umpati ini Nabi nih sama orang lain, jangan sakit hati. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Tugas Nabi itu hanya menyampaikan. Wa in tawallau, kalau mereka berpaling, ya jangan khawatir lah, Allah melindungi kamu. Dan Nabi tidak diminta pertanggungjawaban supaya seluruh umat beliau itu masuk surga. Dan Allah, Nabi juga tidak diwajibkan oleh Allah untuk menjadikan seluruh manusia umat beliau ini menjadi penghuni surga, tidak. Bagaimana kalau banyak yang masuk neraka? Apakah Nabi disalahkan? Tidak, karena Nabi sudah menyampaikan tabligh. Jadi tugas tabligh dalam agama kan tidak boleh dipaksa, la ikraha fiddin. Tidak boleh ada paksaan dalam agama. Kecuali hubungan antara orang tua misalnya dengan anak, murid dengan guru. Nah itu maka bisa aja guru mau hukum misalnya karena ada sembahyang, itu disuruh itu. Orang tua misalnya melihat anaknya ada sembahyang, fadribuhum, kata Nabi, pukul kalau umurnya sudah 10 tahun. Tapi tetap pukulnya bukan menyakiti, pukul mendidik. Boleh kalau itu. Jadi banyak maknanya lah, bisa dimaknai melindungi, bisa dimaknai tadi mencintai, bisa dimaknai membela, menolong, dan lain-lain. Dalam Al-Quran juga disebutkan ada firman Allah Subhanahu wa taala ini nih. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu waliyul ladzina amanu. Nah, ada kata-kata wali nih. Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur wallazina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila zulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Allahu waliyul ladzina amanu. Allah itu adalah pelindung orang-orang yang beriman. Jadi orang beriman itu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Bagaimana cara Allah melindungi orang beriman? Dia mengeluarkan orang-orang beriman itu dari zulumat, kegelapan, kepada cahaya, maksudnya kepada iman. Jadi pertama Allah melindungi orang beriman itu dengan cara memberikan iman yang kuat kepada dirinya. Allah Subhanahu wa taala keluarkan dia dari kegelapan, kekufuran, kepada cahaya nur. Sedangkan wallazina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir itu pelindung-pelindungnya adalah tagut. Tagut itu setan. Setan. Kalau orang-orang kafir itu pelindungnya adalah setan. Apa tujuannya setan? Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Setan itu mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka itu semua akan jadi penghuni-penghuni neraka dan mereka khalidun, kekal di dalamnya. Jadi di sini ada kata-kata waliyul ladzina amanu. Allah itu menjadi pelindung bagi orang-orang yang beriman. Nah karena itulah maka kita sebagai seorang muslim sebaiknya bersikap ya. Yang pertama meyakinkan sepenuhnya di dalam hati bahwa Allah itu maha memberi pelindungan dan mengurus segala makhluk yang diciptakannya dengan baik. Allah tuh tidak pernah ngurus tidak baik, termasuk ngurus diri kita. Maka kita diajarkan untuk menerima apapun takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Apakah itu baik, itu aja sudah. Bila pian kawa kayak itu nyaman sudah itu. Harus setinggi-tinggi ilmunya kayak itu kan. Apapun yang terjadi itu baik. Kalau ada sesuatu yang tidak menyenangkan kita, coba cek kitanya yang salah. Mesti ada yang kita lakukan yang membuat Tuhan kasih teguran, disentil. Karena sebetulnya baiklah, di satu sisi Allah memberikan sesuatu nikmat, di sisi lain Allah juga menguji. Yang ngaran ujian itu bisa bentuknya bala musibah, bisa bentuknya nikmat. Nikmat itu ternyata ujian juga. Nikmat itu ujian.
Bahkan dalam beberapa pengalaman orang lah, lebih banyak orang yang gagal diuji dengan nikmat daripada gagal diuji dengan musibah. Jujur lah kira-kira itulah. Orang lebih banyak gagal diuji dengan nikmat ketimbang diuji dengan musibah. Kalau diuji dengan musibah, orang banyak taat lawan Tuhan. Sudah karena musibah bala bencana rajin berzikir, rajin baca Quran, rajin baca salawat, sembahyang sunat makin banyak. Jadi orang berhasil, Allah menguji dengan musibah. Tapi kalau ujiannya dalam bentuk nikmat, nah itu kadang-kadang kada ingat pada itu sebenarnya ini ujian juga, dua-duanya ujian. Rancak kalau kita mendengar kisah pada saat orangnya miskin papa ibadatnya tinggi, ketika sudah kaya berubah. Bukan berarti banyak sumbangannya. Dulu misalnya waktu miskin masuk ke masjid Al-Falah nyumbangnya cuma 5.000, nyumbang sudah sugih jadi 1 juta atau 100 juta. Kada tentu. Jadi banyak orang gagal justru diuji dengan nikmat. Makanya kita kenapa disuruh alhamdulillah alhamdulillah supaya ingat itu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah kembali nih, yakinkan sepenuhnya Allah yang memberikan perlindungan dan mengurus seluruh makhluk ciptaannya dengan baik. Jangan sekali-kali berprasangka buruk walaupun apa yang terjadi pada diri manusia, pada kita. Nah bila kawak itu nyaman sih itu. Allah ridha, kita ridha, radiyatan mardiyah. Kawak itu nyaman. Yang kedua, selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari beberapa hal. Yang pertama, kita berlindung kepada Allah dari godaan setan. Itu yang penting dulu. Karena setan itu kada pernah berhenti. Makhluk Allah yang kada pernah putus asa mencelakai orang itu ya setan. Hingga menyakiti orang kada pernah putus asa. Sekali gagal, 2 kali gagal, 10 kali gagal, berapa kali pun dibulikinya pulang. Makanya kita berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Berlindung terus kepada Allah dari godaan setan. Yang kedua, kita berlindung kepada Allah dari sikap dan perilaku tercela. Karena kadang-kadang kita bersikap, berbuat, berkata-kata itu kan ada sikap dan perilaku kita yang tidak bagus. Yang nama manusia lah ada aja yang kada bagus. Kalau tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dilindungi oleh Tuhan, barangkali kita merasa bagus, orang merasa kada bagus.